Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula mulyakaken para masyayikh, para kiai, para alim, sedaya bini sepuh ingkang nenggani acara siang menika lan para hadirin hadirat ingkang sami rawuh. Keluarga besar Simbah Yai Bahri, alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan barokah, pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, berkah para masyayikh, para kiai ingkang sami kita kholi wonten siang punika. Acara sing akhir-akhir niki dianggap rodok bid'ah sakjane. Nggih. Nggih. Acara sing cara tiang-tiang modern tidak berdasar, tidak pernah dilakukan oleh salafun shalih, tidak pernah diadakan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang kemudian diada-adakan oleh panjenengan-panjenengan itu. Dan hakikate ngoten niku nggih mboten tepak. Granten mengingat para pendahulu dan membangun hubungan antara kita yang masih hidup dengan beliau-beliau yang telah mangkat, telah wafat, ini adalah sebuah keharusan, sebuah hal yang sangat penting, yang sangat penuh faedah bagi kita. Uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fabidzikrihim tatanazzalu rahmat wahdzur majalisahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha idza mamatu. Kita ini hanya sekedar menceritakan beliau-beliau saja yang sudah wafat. Menika pun insyaallah penuh berkah lan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau-beliau memiliki majelis-majelis, pengajian-pengajian, kita rawuh. Bahkan kalau beliau-beliau sudah mangkat, sudah wafat, kita masih diperintahkan untuk terus membangun hubungan dengan beliau-beliau. Dengan berziarah, dengan mendoakan, dengan kirim hadiah Fatihah. Mergo daripada kita bercerita hal-hal yang bersifat duniawiyah atau hal-hal yang tidak jelas alang ujurnya, itu lebih baik kita menceritakan manaqib para salafun shalih, menceritakan kehebatan-kehebatan beliau. Al-Imam Al-Ghazali ndawuhaken idza tazarat ru'yatuhum, yakni idza tazarat ru'yatus syuyukh fala syai' anfa'u lil qalbi min dzikri min mutala'ati ahbarihim wa sama'i ahwalihim wa ma kanu alaihi minal jid fil ibadah wa ma kanu alaihi minal jid fil ibadah. Kalau kita memang sudah mulai sulit untuk bertemu, untuk sowan, apalagi beliau-beliau sudah meninggal, maka tidak ada yang paling penting untuk membangun hati kita melebihi terus mencoba mencari tahu bagaimana habar-habar beliau, cerita-cerita beliau, bagaimana kita menelaah, memelajari perilaku-perilaku beliau, wa makanu alaihi minal jiddi fil ibadah, dan apa keseharian beliau di dalam ibadah ubudiyah datang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngeten-ngeten ini aslinya penting banget. Sing kleru niku sing diundang. Artinya sing dikongkon omong sing kleru nek acarane pun bener niki. Sing kleru niku mergo panitiane keluarga niku kok dadak nimbali kula niku keliru niku. Kedae sing ditimbali niku sing sepuh-sepuh. Ampun sing nom-nom. Mergo lah nggih niku mboten sae niku. Leres niku. Niki jaman sing awon saestu. Lah saestu niku.
Kula teng pundi-pundi matur innallaha yakbidul ulama wa yakbidul ilma malahum. Innallaha yakbidul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala itu mengambil satu persatu kiai-kiai kita besertaan dengan keilmuannya juga ikut diangkat. Fatan syau ahdasun yanzu ba'duhum ba'dha nazwal air. Kemudian muncul generasi muda-muda, pembicara-pembicara muda yang penuh dengan ketololan, ngajine ora sepiro, ibadahe apa maneh, ngalime ora, peteta-petete ora jelas, dan setiap omongannya tidak menenangkan, tidak mendinginkan suasana, tidak mengompakkan. Mengompakkan ini menjadi hal yang sangat penting. Karena seluruh nabi itu hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dua hal. Yang pertama adalah kalimatut tauhid, yang kedua adalah tauhidul kalimah. Yang pertama itu adalah kalimatut tauhid, bagaimana berdakwah sebaik-baiknya, semenarik mungkin. Yang kedua adalah tauhidul kalimah, bagaimana semua dai, bagaimana semua kiai, bagaimana semua ulama itu ajaannya adalah kekompakan. Tauhidul kalimah. La tastaqimu umur dunya wad din illa bi kalimataini. Kalimatit tauhid wa tauhidil kalimah. Persis pun. Urusan dunia, ketenangan yang ada di Nusantara ini mungkin, atau bahkan di dunia secara umum, itu tidak akan pernah berhasil kecuali kalau perjuangannya itu berlandaskan kalimat tauhid. Bagaimana kita mampu berdakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, membangun pribadi sebagai pribadi yang penuh ketakwaan. Yang kedua adalah bagaimana membangun kekompakan. Lah nek sing metu niku tokoh-tokoh muda yang omongannya hanya saling membenturkan satu dengan yang lain, saling provokasi antara satu dengan yang lain, ini berbahaya. Dan yang lebih berbahaya adalah wa yustad'afu fihi asyih, wa yustad'afu fihi asyih. Dan yang sepuh-sepuh tidak lagi kita dengarkan. Wah, ini super bahaya. Itu sudah awal kemuskilan, awal kehancuran itu temeriku ini. Sang sepuh-sepuh tidak lagi menjadi menarik menurut panjenengan. Yang menarik adalah yang muda-muda penuh provokasi tanpa keilmuan dan amal. Dan ini bahaya. Makanya ngundang wong ini kudu ngati-ngati tenan. Jenengan kok iso nimbali bocah nom-noman niku jan asline jan bahaya tenan. Seorang Hamdun Al-Qassar suatu ketika pernah ditanya oleh santrinya, yang membedakan ulama dulu dengan ulama sekarang itu apa? Hamdun Al-Qassar adalah pendiri Thariqah Mulamatiyah. Beliau adalah salah satu santri dari Imam Malik. Kemudian beliau menjawab bahwa ulama-ulama terdahulu menika yatakallamuna li izil Islam wa najatin nufus wa ridhar rahman. Ulama dulu, kiai-kiai dulu itu kalau dawuh tujuan utamanya adalah li izil Islam. Bagaimana Islam ini bisa nopo Islam ini tampak hebat, tampak istimewa, tampak berwibawa, semakin syiar, semakin menarik. Wa najatin nufus, kepentingan beliau bicara adalah bagaimana supaya yang bicara dan yang mendengarkan itu sama-sama selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ketika beliau berbicara tujuannya adalah ridha rahman, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu natakallam, ulama-ulama kita hari ini menika natakallam li izin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalqi. Hari ini para pembicara, para kiai, para dai tujuannya dia ngomong supaya tampak istimewa, tampak hebat, ketok ngalim, wong tertarik. Nggih,
pancen ketok ngalim niku menarik. Makanya Sayyidina Ali lek ndawuh ni kafa bil ilmi syarafan ayat da'iyahu mala yuhsinuhu wa yafaha idan nusiba ilaihi. Kafa bil ilmi syarafan, sampeyan niku terkenal ngalim tok padahal asline goblok, iku wis membanggakan. Dan sangat bangga, sangat bahagia ketika kemudian ada orang menganggap sampean ngalim. Iku hebatnya ilmu. Kafa bil ilmi syarafan. Ilmu ki istimewa tenan. Awakmu dianggap ngalim tok padahal asline bodoh. Iku wis banggane ra karuan. Wa kafa bil jahli dzamman ayyatabarra minhu man huwa fihi. Wa kafa bil ilmi dzamman ayyatabarra minhu man huwa fihi. Goblok iku masih wong goblok moh lho Pak diakoni goblok. Lho nggih, ayyatabarra minhu man huwa fihi. Saking inone bodoh, wong asli bodoh niku lho dilokne bodoh tersinggung. Lah rata-rata pembicara hari ini adalah liizin nufus. Yang paling bahaya maneh wa talabid dunya. Tujuane pancen golek-golek. Apa ya? Pancen golek-golek. Blantian gak pate iso, ning pasar gengsi mergo kadung dicap kiai. Lagi kadung dicap alumni pondok endi misalnya, kadung dadi santri ngalor ngidul serbanan mlebu pasar koyoke kok ora patek pantes. Padahal tidak ada ulama-ulama kuno kita, para masyayikh kita niki kan rata-rata tiang lasem. Jenengan pirsa Mbah Som mantun ngaos kan nggih teng peken. Kayak apa Kiai Mas Duki? Kiai Mas Duki habis ngaji juga ke pasar, sempat nukang juga. Santri saat ini gengsine ra karuan, belantian gak gelem, belantian lah. Fil harokah barokah, kerja apa ae terserah. Belantik apa ta apa, engko nek kita wis arep pilkada ya belantik sapa ta sapa ngono. Terserah lah, sementing obah lah. Sementing belantik, ojo terus. Nggih, sementing belantik lah. Daripada tolabid dunia kan uqubatul ulama dawuh Syekh Hasan Basri niku mautul qalbi. Uqubatul ulama mautul qalbi. Siksa saking Allah Subhanahu wa taala kagem kiai niku atine mati. Atine mati. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Matine ati kuwi nalika santri-santri kiai-kiai mulai macak dodol agama. Mulai atraksi dodol agama. Persis kali dawuhe ya Allah Abdullah ibnul Mubarak ketika ditanya manin nas al ulama, manusia itu siapa? Yang boleh dikatakan manusia itu siapa? Hanya ulama. Al ulama, selain ulama itu bukan manusia. Makanya nek awakmu wong patek ngalim ojo ngaku-ngaku dadi menungso biasa. Ora usah nuntut-nuntut HAM dan lain sebagainya. Al ulama wa manil muluk az-zuhad. Presiden sebetulnya itu siapa? Az-zuhad. Orang yang sama sekali tidak memiliki kumantil datang donya, gak duwe eman mbek donya, bukan gak duwe donya, tapi gak eman mbek donyane, paham? Makanya orang ono kiai sing kiai tenan jur bakhil, ono kiai kok bakhil. Diendrim, napa kok diendrim niku? Diendrim niku napa? Hah? Diracun. Mboten saged disebut kiai niku. Lha saestu ma jabalallahu waliyan illa ala sakha'i wa husnil khuluq niki dawuhe Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Angger wali lelek jere kiai niku kudune kekasih Allah Subhanahu wa taala, kudune selalu bersifatan dua hal ini, selalu memiliki karakter dua hal ini. Yang pertama adalah as-sakha, yang kedua adalah husnul khuluq. Sakha, loman. Angger kiai kudu loman. Siap dadi kiai ya siap loman. Artinya siap dadi kiai ya kudu siap sugih, tapi ya siap loman. Lek kadung sugih gak loman ya kok dadi waliullah, dadi wali kota ya angel kuwi. Lha nggih.